Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita. Yang ini adalah surat 20 surat Toha ayat 38 sampai dengan ayat 51. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita kali ini. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan pahala yang berlipat ganda, yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-22. Malam nanti adalah malam ganjil yang kedua pada 10 akhir bulan Ramadan. Semoga kita dapat mencapai Lailatul Qadar sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Saya juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 12 Maret ini. Semoga Allah memberikan umur panjang yang barokah. Semoga Allah memberikan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan serta banyak rezeki kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada hari ini. Saya juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas gugurnya warga negara Republik Islam Iran pada saat ini, yang mereka ini adalah menjadi korban serangan para agresor yang ganas. Termasuk juga di dalamnya adalah pemimpin negara Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang juga gugur sebagai syuhada dalam memimpin perlawanan untuk membela diri, untuk membela tanah air dan bangsanya serta kedaulatan negaranya dari para agresor yang menyerang secara tidak kesatria. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat di sisinya, mengampuni segala dosa-dosanya dan memaafkan segala kesalahannya, juga menerima segala amal baiknya. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan tadabbur kita pada surat Toha
surat nomor 20 ayat 38 sampai ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ite auhayna ila ummi kama yuha. Ini ati fihi fil tabuti fa'di fihi fil yami fa'yul qihil yamu bisyaqili khudhu adul li wa'adullahu wa alqaitu alaika mahabbatam minni wa ila walitus na'a ala aini idtamshi ukhtuka fataqulu hal adulukum ala man ya'fulu farja'naka ila mika qaida qara'ainuha wala taqjan wa qatalta nafsan fanazainaka minal ghammi wa fadanaka fuduna fala bilstang sinina fi ali madyan summa ji'ta ala qadari ya Musa wastona tu kalina posi idhab anta wa akuka bi ayati wala taniya fitikari idhaba ila fir'auna innahu dagha faqula lahu qawlan layyinan Allahu yatadzakkaru aw ya'sha qala rabbana innana nakhafu ayyafrudu alaina aw ayyadgha qala la taqafa innani ma'aka quma asma'u wa ara fa'udhiyahu faqula inna rabbika rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wala tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamun ala man dzamba al huda inna qad uhiya ilaina annal adaba ala man kadzaba wa zawala qala famar rabbukum ya Musa qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada qala fama balul qunil ula
Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Taruhlah dia dalam peti, lalu lemparlah itu dalam sungai, dan sungai akan melemparkan itu di tepi yang akan diambil oleh seorang musuhku dan juga musuhnya, dan aku akan menumpahkan kecintaan kepada engkau dari aku, dan agar engkau dibesarkan di hadapan penglihatanku. Tatkala saudara perempuan dikau pergi dan berkata, bolehkah kutunjukkan kepada kamu seorang yang akan mengasuh dia? Maka engkau kami pulangkan kepada ibumu agar penglihatannya sejuk dan ia tidak merasa susah. Dan engkau telah membunuh seseorang, lalu engkau kami selamatkan dari kesusahan, dan kami menguji engkau dengan berbagai ujian, lalu engkau bertinggal bertahun-tahun pada seorang keluarga di Median. Lalu engkau datang kemari seperti telah ditentukan, wahai Musa, dan aku memilih engkau untukku sendiri. Pergilah engkau dan saudara kau dengan mengemban ayat-ayatku, dan janganlah kamu lalai dalam mengingat-ingat aku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu melanggar batas. Lalu katakanlah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan memperhatikan atau takut. Mereka berkata, Tuhan kami khawatir kalau ia akan terburu berbuat jahat kepada kami atau berbuat yang melanggar batas. Ia berfirman, janganlah takut, sesungguhnya aku menyertai kamu. Aku mendengar dan melihat. Pergilah kepadanya dan berkatalah, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan di kau, maka lepaskanlah para putra Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sesungguhnya kami datang kepada engkau dengan tanda bukti sebagai utusan dari Tuhan di kau, dan damai bagi orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksaan akan dijatuhkan kepada orang yang mendustakan dan berpaling. Ia, Fir'aun, berkata, siapakah Tuhan kamu, wahai Musa? Tuhan kami ialah Dat yang memberi segala sesuatu sesuai terciptanya, lalu memberi petunjuk kepadanya. Ia, Fir'aun, berkata, lalu bagaimanakah keadaan generasi yang sudah-sudah?
Demikianlah arti dan makna surat Toha ayat 38 sampai dengan ayat 51. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya adalah penjelasan dari surat Toha surat 20 ini pada ayat 38 sampai dengan ayat 51. Penjelasan pada ayat 39. Kata wasir berasal dari wisr, maknanya beban. Sebagaimana telah diuraikan pada video yang telah lalu, itu makna aslinya orang yang memikul beban. Oleh sebab itu berarti pula pembantu, karena seorang pembantu memikul beban orang lain. Wasir dapat pula diterjemahkan sebagai menteri, mengingat bahwa kata itu banyak digunakan dalam arti menteri pada kerajaan. Ini cocok dengan uraian kitab Bible atau Alkitab. Nabi Musa dilahirkan pada waktu Raja Fir'aun memerintahkan semua bayi yang lahir dari bangsa Israel supaya ditenggelamkan di sungai Nil. Ibu Nabi Musa dapat menyembunyikan beliau selama 3 bulan, tetapi karena tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, akhirnya beliau dilempar ke sungai, ditaruh dalam perahu-perahuan yang terbuat dari kerucut atau Scirpus mucronatus. Lalu beliau dipungut oleh puteri Raja Fir'aun. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kemudian penjelasan berikutnya pada ayat 48. Ini mengandung peringatan yang terang kepada Raja Fir'aun bagaimana kesudahan beliau jika beliau menolak. Nabi Musa dan Nabi Harun diutus supaya menyampaikan risalah Tuhan. Di sini tidak diterangkan bagaimana kepergian beliau kepada Raja Fir'aun dan bagaimana beliau menyampaikan risalah itu. Ayat berikutnya menerangkan jawaban Raja Fir'aun terhadap tuntutan Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian penjelasan pada ayat 51. Ayat ini menerangkan seperlunya. Ayat ini menerangkan perlunya wahyu ilahi, sebagaimana Allah telah menciptakan segala sesuatu, lalu diberinya sifat dan sarana-sarana yang dengan itu mereka dapat mencapai kesempurnaannya.
Karena demikian itulah arti kata hada, yang memimpin itu menuju kesempurnaan. Demikian juga manusia membutuhkan petunjuk rohani dan akhlak untuk mencapai kesempurnaannya. Saudara-saudara para pemirsa Kerleweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita kali ini, yaitu surat Toha ayat 38 sampai dengan ayat 51. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.